Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Payakumbuh, singgah sebentar membeli rendang. Mari majukan pendidikan yang utuh agar anak bangsa tumbuh gemilang. Perkenalkan, nama saya Ana Rizka, saya berasal dari UPTD SD Negeri 05 Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan ikut berkontribusi menjawab pertanyaan dari mata kuliah studi komparatif. Pertanyaan yang pertama, apakah masalah yang ada di dalam artikel juga terjadi di sekolah saya, yaitu di UPTD SD Negeri 05 Mungo, berdasarkan artikel dari Sinti Aisyah. Pada tahun 2022, permasalahan utama pendidikan di Indonesia meliputi rendahnya kualitas pendidikan, ketidakmerataan sarana prasarana, distribusi guru, dan biaya pendidikan yang mahal. Sementara artikel Muhammad Anwar Nur Hadiah pada tahun 2023 menyoroti keterbatasan infrastruktur pendidikan di pedesaan negara berkembang, disparitas akses, kualitas guru, serta isu kemanusiaan seperti hak anak dan kesetaraan gender. Jika dibandingkan dengan kondisi di UPTD SD Negeri 05 Mungo, terdapat perbedaan dan persamaan. Kalau dilihat dari persamaan, masalah sarana prasarana masih terasa, seperti keterbatasan laboratorium perpustakaan dan akses teknologi. Distribusi guru belum ideal, meski ada guru yang mengabdi, namun beban mengajar masih tidak seimbang. Akses pendidikan yang kadang terhambat, faktor ekonomi keluarga, dan kondisi geografis pedesaan juga merupakan Sementara perbedaan bisa dilihat dari aspek fisik menuju sekolah relatif lebih mudah, tidak sejauh daerah 3T yang ada di dalam artikel kedua. Partisipasi masyarakat cukup tinggi, terlihat dari dukungan komite sekolah dan orang tua pada program tahfiz serta gerakan literasi. Kesetaraan gender lebih terjaga, karena anak laki-laki maupun perempuan mendapat kesempatan yang sama untuk bersekolah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan pendidikan di sekolah kami memang sejalan dengan gambaran artikel, terutama dalam hal mutu, sarana prasarana, dan distribusi guru. Namun, tingkat kesulitan lebih ringan dibanding daerah 3T atau negara berkembang lain yang infrastrukturnya sangat terbatas. Hal ini sekaligus menjadi motivasi bagi kami di SD Negeri 05 Mungo untuk terus berinovasi dan kualitas pembelajaran semakin berpihak kepada murid. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, saran untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan. Untuk mengatasi persoalan ini dibutuhkan sinergi kebijakan politik dan pendekatan lainnya. Untuk isu sosial politik diperlukan pemerataan distribusi guru melalui kebijakan penempatan yang lebih adil antara kota dan desa. Kemudian, alokasi anggaran pendidikan yang berpihak pada sekolah pedesaan untuk perbaikan sarana dan prasarana. Selanjutnya, penguatan kerjasama lintas sektoral atau pemerintah, swasta, dan masyarakat agar perkembangan pendidikan tidak hanya bergantung pada APBD atau APBN. Kemudian dari segi sosial budaya, saran yang bisa kami berikan yaitu menanamkan kesadaran bahwa pendidikan adalah hak semua anak tanpa membedakan gender, status ekonomi, maupun lokasi tempat tinggal. Yang kedua, mengembangkan komunitas belajar berbasis budaya lokal agar pembelajaran lebih dekat dengan kehidupan siswa. Selanjutnya, memperkuat peran orang tua dan tokoh masyarakat dalam mendukung program sekolah, baik program literasi, numerasi, maupun pendidikan karakter. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara? Pada materi modul 1 membahas perbandingan sistem pendidikan dasar di berbagai negara, termasuk akses pemerataan kualitas guru dan kebijakan pemerintah. Artikel pertama menunjukkan tantangan mutu pendidikan Indonesia, baik dari sisi guru, sarana prasarana, maupun biaya. Ini sejalan dengan studi komparatif bahwa negara berkembang memang menghadapi masalah serupa. Artikel kedua menyoroti pentingnya infrastruktur pendidikan pedesaan. Hal ini relevan dengan modul yang menunjukkan bagaimana negara lain menekan disparitas pendidikan, misalnya dengan membangun sekolah di pedalaman atau memperkuat teknologi. Dari perbandingan dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia harus kontekstual dengan kondisi lokal, namun tetap mengacu pada praktek baik negara lain. Jika kita bandingkan dengan negara lain, seperti Finlandia,
sudah merata dalam akses pendidikan, fokusnya pada kualitas guru, lulusan magister, dan pembelajaran berpusat pada murid. Yang di Jepang, pernah menghadapi kesenjangan antara kota dan desa, lalu mengatasinya dengan pembangunan sekolah terpencil dan retorasi guru. Selanjutnya di Singapura, berhasil mempercepat kualitas pendidikan dengan investasi besar di infrastruktur teknologi dan pelatihan guru. Di Indonesia, tepatnya di SD Negeri 05 Mungo, masih menghadapi masalah kualitas guru, sarana prasarana, dan disparitas desa kota. Solusinya bisa mengacu pada Finlandia tentang kualitas guru, Jepang pemerataan fasilitas, dan Singapura dengan teknologi. Kesimpulannya, masalah pendidikan dalam artikel juga ada di UPTD SD Negeri 05 Mungo meski lebih ringan dibanding daerah 3T. Kemudian, solusi kebijakan politik, pemerataan guru, dan pendekatan budaya kesadaran masyarakat serta kearifan lokal. Artikel-artikel tersebut sejalan dengan modul 1 BMP yang menekankan isu klasik pendidikan dasar, akses kualitas pemerataan, dan keadilan. Praktek baik negara lain bisa menjadi inspirasi, tetapi tetap harus disesuaikan dengan konteks lokal masyarakat di Kabupaten 50 Kota khususnya. Baik, demikian pemaparan saya tentang diskusi 1. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.